Halo guys, kembali lagi dengan gua Alekit. Oke, seperti di video sebelumnya, kali ini eh gue cuma mau ngobrol aja guys ya, semacam cerita ya kan, terkait soal game juga masih. Tapi di sini gue mau menceritakan masa kecil ya, waktu gua masih suka main game ya. Oke, jadi kalau anak-anak 90-an ya biasanya yang tahun 95, 96 pasti tahu dengan konsol retro ya, yang namanya SNES atau Sega. Memang di zaman itu PlayStation juga udah ada, cuman mahal banget ya guys untuk PlayStation itu sendiri ya. Jadi di tahun itu gue punya namanya Sega Genesis ya, atau Sega Mega Drive. Menurut gua itu udah bagus banget karena di era itu memang game-game itu masih kurang lebih 3D kalau nggak salah ya. PS1 tuh udah paling bagus banget dulu ya. Oke, jadi waktu kecil itu memang gue dibeliin ya Sega Genesis 2 atau Mega Drive 2. Waktu itu kebetulan gue masih SD ya guys ya. Memang waktu kecil itu kan seperti gue bilang, gue suka banget bermain game. Waktu itu masih suka main game dindong. Terus kepengen juga punya konsol di rumah ya, konsol sendiri. Kebetulan waktu itu orang tua tuh sempet minta dibeliin kan. Walaupun sebenarnya dulu juga awalnya memang dibeliinnya Super Nintendo ya, bukan Super Nintendo sih, SNES ya. NES ya. Itu namanya Nintendo, awal-awal Nintendo itu namanya NES ya. Tapi karena kebetulan waktu itu TV gue sendiri itu menggunakan TV lama yang nggak ada RCA atau AV. Kalau sekarang udah HDMI ya, kalau dulu masih pakai colokan yang antena guys. Akhirnya ditukar lagi ya, waktu itu NES itu ditukar sama Sega ya. Jadi begitu punya Sega, kebetulan di zaman itu kasetnya tuh original ya guys ya. Sebenarnya iya original dan harganya gila banget guys, mahal banget untuk Sega ya. Kalau nggak salah waktu itu 100.000 guys, 100.000 di tahun 95 tuh gila banget duit segitu cuy. Makanya gue sendiri ya kan, anak SD yang cuman jajannya berapa nggak mungkin bisa kebeli. Nah kebetulan waktu itu ada juga yang jual second ya, masih ada jual-jual kayak toko VCD gitu, menjual namanya kaset-kaset bekas ya. Harganya lebih murah 25.000. Jadi waktu itu ya, ketika gua lagi suka banget bermain game Sega itu, memang waktu itu dari orang tua ya, orang tua gua sendiri bermain dibatasin guys. Jadi seminggu sekali ya, kurang lebih Sabtu Minggu tuh jatah gue boleh main Sega. Jadi kalau selain hari itu nggak boleh guys. Jadi dulu orang tua dulu memang ketat banget ya untuk anak-anaknya bermain game. Kebetulan gue waktu itu nggak pinter juga anaknya kan, jadi mungkin orang tua tuh takut gue sekolah jadi bodoh. Minum asik. Nah, pernah kejadian waktu gua bermain sama abang gua. Kebetulan abang gua juga memang ya suka banget main game, sampai sekarang pun abang gua masih suka banget main game ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah maghrib kebetulan gua main dari pagi sampai maghrib kalau nggak salah. Waktu itu gua kalau nggak salah main game Tiny Toon ya, game Tiny Toon. Dan kebetulan bokap lah ya, dari bokap sendiri memang kagak suka kalau gua main game gitu, memang suka ngomel gitu. Mungkin kalau orang tua dulu beda sama orang tua sekarang ya guys ya. Kalau orang tua sekarang lu main game tuh masih diperbolehin, kalau dulu gua nggak boleh guys. Orang tua gua tuh ketat banget ya, bahkan ya untuk masalah agama juga begitu gitu loh. Makanya keras lah orang tua dulu ya. Nah kebetulan waktu itu gue lagi main sama abang gue sampai malam lah, kurang lebih isya atau maghrib ya. Nah itu Sega gue langsung dibanting guys depan mata gue sama bokap gue sendiri.
gitu, pakai tangannya gitu ya, kayak model-model karate lah ya kan, eee, dibelah gitu loh guys. Gila banget gue di situ, wah nangis gue, kesel gitu, gila gue bilang ini maksudnya ya hiburan gua gitu loh, maksudnya kok orang tua gue kayak gini gitu, sempet kesel gue nangis gitu, sempet males ngobrol gitu sama bokap gue sendiri waktu. Nah pas kejadian itu akhirnya ya udah gue nggak berani lagi main sampai malam, apalagi ada bokap gue, orang tua gue main nih main Sega waktu itu ya, gue nggak berani guys karena gue takut konsol itu pecah. Waktu itu sih untungnya nggak pecah ya, karena memang Sega ya, Sega tuh gua akuin ini, gua berpikir gini, dulu gua nggak tahu namanya ada Sega Clone ya, kayak kaset sekarang kan kaset Sega ada juga yang kopet, mungkin gua dulu kopet guys ya, kopet harga-harga mahal mungkin kopet, mungkin yang original tuh ratusan jutaan, gua nggak tahu lah ya di zaman itu kan. Jadi menurut gua tuh sekarang tuh retro tuh ternyata ada namanya clone, original, dan ya baru tahu gitu. Gue baru tahu sekarang, yang gue tahu ya dulu Sega Sega aja gitu. Gue nggak tahu ada versi clone atau originalnya. Tapi yang gue inget sih dulu Sega gue itu kayaknya bukan original guys. Kalau setahu gue ya, karena gue ngeliat Sega yang original itu kan ada merahnya guys, kalau dibuka bagian belakang itu kan bisa buka tuh ada gambar merah gitu. Dan ternyata ya baru taunya sekarang gitu. Dan ketika gue jualan retro, dan gue memang ngejual konsol retro ya, udah beberapa juga sih yang laku ya, udah banyak udah laku, dan sekarang stok gue juga udah sedikit ya kan. Lama juga guys untuk retro sih ya lakunya, terus terang aja. Apalagi SNES Sega ya, kalau menurut gue sih SNES ya yang lumayan banyak tertarik, karena memang dulu ceritanya waktu gue pernah main di tempat temen tuh, karena gue pengen punya Sega itu karena gue ngeliat temen gue ternyata punya Super Nintendo guys, SNES ya. Ternyata gue jadi pengen gitu punya konsol rumahan. Nah dari situ bokap, orang tua atau bokap beliin gue Sega waktu itu kan, dan itu juga bareng-bareng kita belinya, kalau nggak salah di daerah Keramat Jati ya. Sekarang nggak tahu tokonya masih ada nggak, toko elektronik guys ya. Oke, jadi setelah kejadian itu ya gue trauma lah, jadinya gue takut gitu kan untuk bermain konsol sama orang tua tuh, ngeri banget gitu, sampai dibanting ya kan, sampai konsol kesayangan gue dibanting. Tapi untungnya kuat banget, makanya gue suka konsol retro tuh, gila banget build quality-nya loh, sampai dikaratein loh gitu. Lu bayangin aja konsol PS1 kalau dikaretin sekarang mungkin udah pecah, mungkin kalau apalagi yang slim. Kalau yang PSX mungkin agak-agak, yang tebel tuh mungkin agak-agak kuat ya. Kalau yang slim mah gua nggak tahu ceritanya tuh, mungkin udah hancur berantakan kali. Tapi di situ bokap gue juga waktu ngeluarin jurus karatenya tuh gila banget guys, sampai tenaga pak gitu kan. Gua nggak, buset deh, sampai nangis. Terus ternyata nggak rusak guys, nggak ada yang pecah, cuman bagian belakangnya aja tuh kebuka, itu juga nggak pecah. Gue bilang gila nih, kuat banget Sega. Nah setelah kejadian itu yang gue bilang, gue udah oke lah kita seminggu sekali main game gitu, daripada gue juga ambil resiko ya kan, yang ujung-ujungnya nanti Sega gue dibuang atau gimana. Gue nggak bisa gitu loh, maksudnya ya namanya anak-anak 90-an tuh menurut gue lagi gila-gilanya main game gitu loh. Lu kalau ngerasain sekarang, mungkin banyak orang yang suka main game, tapi ya di era itu anak-anak tuh ya mainnya itu gitu loh, nggak kayak sekarang kan udah serba portable, lu bisa main di mana aja, lu bisa main handphone. Nggak kalau dulu nggak guys, bener-bener lu main di rumah gitu, lu perlu TV untuk main game gitu. Ya mungkin perkembangan aja ya, makanya ya kalau boleh sekarang orang tua sekarang lebih gimana ya, lebih menyenangkan anak ya. Jadi anak-anaknya bisa bermain game di mana aja gitu, nggak kayak zaman gua dulu gitu, karena ya gamenya cuman hanya itu gitu ya. Ya terus yang gue sayangkan ya dari kejadian itu, akhirnya ya timbul rasa ke orang tua ya. Dulu sempat rasa kesel, tapi sekarang kan bokap juga udah nggak ada kan, udah almarhum ya kan, Al-Fatihah ya guys ya. Jadi ya gue mikir ya udahlah,
gue mikir lebih setelah udah dewasa gue baru sadar mungkin ya orang tua gue nggak mau gue kecanduan gitu kan, nggak mau gue jadi anak yang bodoh atau anak yang cuman main game aja. Karena memang gini, ya, di zaman itu ya belum belum ada pemikiran orang tua yang apa sih main game bisa menghasilkan uang. Ya kalau lu kebanyakan main game lu bakal jadi apa gitu gedenya gitu kan. Ya gue sih mikir ya di sisi lain ada benernya orang tua ya, tapi ya sekarang kan mungkin perkembangannya udah beda guys ya. Ada orang yang memang cari duitnya di game dan industri game itu memang udah gila banget sekarang. Gua nggak bisa bilang game itu gimana atau game itu gimana. Dan sekarang buat gua game itu hanya untuk hobi guys ya, hobi kalau bisa yang menghasilkan gitu, jadi hanya untuk buat konten gitu kan. Dan sampai sekarang pun gue masih suka kok main game-game retro Sega, itu hanya bernostalgia ya. Ketika mungkin bokap gue masih ada, gue inget dimana dia pernah marah gitu kan. Nah, makanya buat gue tuh nilai nostalgianya guys yang susah dibeli ya kan. Kalau lu mungkin punya duit banyak lu bisa beli konsol-konsol mahal, tapi nilai nostalgianya yang susah. Karena di situ memang ada apa sih nilai guys ya, kenangan yang nggak bisa istilahnya yang orang lupain lah. Makanya kalau kenangan itu susah lah guys. Makanya gue kalau kayak inget Sega tuh kayak inget banget bokap gue dulu gitu waktu marah gitu. Ya sekarang gue lebih teratur sih untuk bermain game ya, nggak kayak bocah gitu. Karena kita makin usia makin sadar ya kan, banyak hal yang harus kita pentingin gitu. Game itu ya udah, kalau kecuali memang kalau lu lagi gak sibuk ya kan, waktu lu nggak banyak atau banyak maksudnya banyak waktu luang lu ya lu bisa main game gitu. Ya gitulah guys, cerita gua tentang pengalaman gue sendiri ya, dari gua dulu pernah ngalamin namanya intimidasi. Terus bukan intimidasi sih, lebih ke mungkin mendidik di mana orang tuh mendidik gue biar jangan sampai gue kecanduan gitu kan. Ya buat teman-teman ya mungkin yang sekarang masih suka main game ya, tiap itu jangan terlalu inilah, segala sesuatu itu ada baik ada buruknya kan. Kecanduan juga nggak bagus gitu kan, kita ngambil sisi positifnya aja gitu. Makanya kayak gue sekarang untuk live streaming itu nggak bisa lama guys, terserah mungkin ada faktor ya, mata juga udah capek gitu karena gue lebih juga banyak kerjaan yang harus gue kerjain, jadi ya gitu. Oke, jadi begitu guys untuk cerita gue kali ini. Dan gue sampai sekarang jujur ya, gue sayang banget sama bokap gue. Semoga bokap gue juga tenang di sana. Dan gue berharap ya ini buat pelajaran buat gue ke depannya, bahwa memang terkadang orang tua itu punya sisi sayangnya yang memang kadang nunjukin dengan cara yang lain ya guys ya. Ya mungkin kalau di zaman itu gua nggak digituin, mungkin gua nggak bakalan bener-bener gila banget kecanduan, mungkin bakal malas belajar ya kan, malas ngapa-ngapain dan cuman main game aja. Sedangkan gue dididik untuk jadi anak yang harus prihatin ya. Maksud prihatin tuh kita harus ngeliat kondisi orang tua gitu. Orang tua susah cari duit ya kan, anak-anaknya malah senang-senang. Ya mungkin itu yang dimaksudkan sama bokap gua dulu ya. Ini buat pelajaran buat kita semua ya, bahwa nggak semua orang tua itu ngerasa jahat sama kita, tapi memang di situ ada sisi lain yang mungkin buat pelajaran buat kita ya guys ya. Oke, jadi segitu aja untuk cerita gua tentang apa yang terjadi sama gua, yang dimana gua pernah ngalamin konsol gua Sega gua itu pernah dibanting sama bokap gua. Dan ini semoga buat pengalaman buat kalian. Dan sampai ketemu lagi, mungkin nanti lain kali gue bakal cerita lagi tentang pengalaman unik ya. Gue sebenarnya pengen juga podcast sama seumuran gue, terutama yang game-game yang memang hobi. Banyak juga kan, ada beberapa teman gue yang memang sampai sekarang masih suka main game-game lama guys, tapi waktunya memang susah. Kita juga nggak bisa tahu kapan itu bisa di istilahnya diwujudin ya. Mungkin ya nantilah kalau ada waktu. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.
Oke, thank you.